Kang Akbarnet, channel sharing inspirasi, informasi tentang pengembangan diri dan bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Kali ini di konten terbaru saya beri nama review produk UMKM. Nah, jadi alhamdulillah aktivitas saya di Kota Depok khususnya atau di digital saat ini sedang fokus untuk melakukan pendampingan rutin di UMKM. Nah, pendampingannya seperti apa? Ya, pendampingan yang sifatnya itu holistik. Ya, kita coba berikan materi-materi dan mentoring secara berkala, rutin, tersistematis. Tujuannya adalah untuk mengajarkan dan juga membantu di branding dan juga marketing, khususnya di dunia digital. Nah, di review produk UMKM kali ini saya kedapatan produk lagi ya. Jadi dikirimin produk lagi oleh salah satu UMKM yang ada di Kota Depok. Dan ini cukup keren menurut saya. Walaupun mungkin nanti saya akan review dari sisi kemasan, juga dari sisi digitalnya di website dan juga di sosial media, juga nanti akan saya review dari sisi rasanya. Jadi seperti itu. Nah, banyak saya temukan kalau UMKM itu sebenarnya mereka mempunyai produk yang bagus-bagus, rasanya enak-enak, tapi memang ada beberapa kendala yang ini perlu bantuan, perlu diedukasi, perlu diberikan pembelajaran supaya bisa lebih bagus lagi. Misalkan yang paling banyak ditemui adalah di branding, di kemasan, terus juga ada di marketingnya. Nah, kebanyakan juga UMKM yang saya temui itu belum masuk ke ranah digital, bahkan menggunakan WhatsApp saja tidak. Nah, tapi untuk produk yang kali ini akan saya review itu cukup bagus dan sudah melek digital. Bahkan dia sudah punya website dan juga sudah punya sosial media, Instagram, Facebook yang cukup rapi. Nah, apa itu produknya? Nah, sebelum saya masuk dan kenalkan produknya apa, saya pengen sedikit memberi edukasi ya, bahwa di Indonesia ini ya kita mempunyai banyak suku, banyak budaya, begitu juga di kulinernya. Jadi kuliner yang ada di Indonesia ini cukup kaya dan juga cukup banyak variasinya. Dan produk yang akan saya review ini salah satu produk favorit saya sejak kecil dulu, jadi cemilan. Tapi biasanya kita beli itu dalam bentuk balan atau kiloan gitu, yang tanpa merek, tanpa brand. Jadi produknya apa? Ini sebenarnya produk asli dari salah satu wilayah di Indonesia, tapi ini sudah menjadi produk yang umum kita bisa dapatkan dimanapun sebenarnya. Ini produk olahan dari singkong. Nah, kira-kira apa nih? Kalau kawan-kawan mendengar tentang produk yang bahan dasarnya adalah singkong, kira-kira apa yang terfikir oleh Anda? Nah, ini asalnya dari Jawa Tengah, atau lokasi persisnya adalah di Kebumen. Ciri-cirinya dia mempunyai rasa yang gurih, renyah, khas singkong lah. Kalau misalkan ya, olahan singkong terus nanti digoreng itu renyahnya seperti apa. Ini bukan keripik ya, tapi olahan lain dari singkong. Jadi membuat cemilan ini tuh banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan ini sudah tersebar saya rasa di seluruh Indonesia produk ini. Tapi memang belum banyak UMKM yang membrandingnya secara bagus dan rapi gitu untuk produk ini. Dan makanya saya pengen jelasin nih, produk ini dibanding dengan produk-produk yang lain yang akan saya review ini, dia mengambil beberapa diferensiasi dan juga ciri khas dari produknya sendiri. Dalam hal ini
mungkin dari segi rasa ataupun dari segi branding yang coba terus ditingkatkan ya oleh brand owner-nya seperti itu. Produknya apa? Nah, produknya namanya Lanting. Namanya nih si Lanting, kurang jelas ya mungkin karena cahaya ya. Uh, dia kasih nama brand si Lanting. Jadi nama apa namanya umumnya nama makan ini lanting. Tadi yang saya bilang ya, lanting ini berasal dari Kebumen. Jadi produk pangan lokal khas Kebumen. Jadi ciri khasnya Kebumen itu salah satunya lanting, asal Jawa Tengah. Tadi ya saya bilang bahan dasarnya dari singkong. Nah, di sana itu cukup banyak ya UMKM atau UKM yang produksi makanan ini. Tapi biasanya didistribusi lebih banyak ke kayak pasar-pasar atau mungkin ada orang yang membeli terus apa namanya memberikan brand seperti itu. Nah, kalau si Lanting sendiri ini benar-benar apa produksi dengan resep khas dia gitu, khas Kebumen itu. Nah, pasti kawan-kawan sudah pernah merasakan ya produk ini ya. Dan memang cara rasa ini memang ngangenin banget. Bahkan kalau produk-produk seperti ini, kalau kita makan, itu lupa cara berhentinya gitu kan, kecuali dia habis. Nah, ini ciri khas dari produk-produk cemilan tradisional seperti ini. Nah, saya coba review ya, review awal itu sebelum kita masuk ke sosial media, tampilannya dulu nih. Tampilan, ini sebagaimana packaging ciri khas UMKM, jadi apa namanya, kurang kelihatan ya brandnya ya. Sebagaimana ciri khas produk UMKM yang masih startup, memang masih menggunakan packaging standing pouch yang transparan seperti ini. Tapi tak apa, karena pastinya si brand owner bakal terus improve untuk kemasannya. Tapi kita lihat di stikernya, dia ambil ciri khas warna kuning. Jadi dari sisi pengambilan warna itu warna kuning. Warna kuning ini sebenarnya terasosiasi dengan apa namanya mendekati warna dari si Lanting sendiri. Ini yang original itu warnanya agak krem ya, agak krem. Ada juga yang rasa jagung bakar itu lebih kuning. Dan ini memang cocok ya warna kuning untuk dilekatkan dengan makanan. Nah, yang tidak cocok itu kalau untuk makanan adalah biru. Tapi kuning, merah itu cukup banyak digunakan ya di brand-brand makanan. Katakanlah makanan yang apa brand yang besar seperti McDonald's. Dia menggunakan warna di warna kuning juga, warna kuning dan merah umumnya seperti itu. Terus di sini juga dia cantumkan PRT dan brand ini sudah punya PRT ya, jadi kualitasnya sudah teruji. Terus juga dia tampilkan di sini websitenya www.silantingsnack.com. Lalu ada akun sosial medianya, di sini ada Instagram Silanting Snack. Terus ada checklist beberapa rasa. Di sini dia punya 6 rasa, rasa bawang, jagung bakar, barbecue, keju, pedas manis, dan coklat. Jadi ini apa ciri khasnya ya di si Lanting ini, selain dia punya rasa yang gurih, yang asin, dia juga ada rasa manisnya, jadi coklat ya. Jadi tidak ditemui kalau di produk-produk Lanting yang lain untuk rasa-rasa ini. Kebanyakan menjual Lanting itu ya rasa original aja gitu, tanpa diberi varian rasa yang lain. Sedangkan mungkin ini bisa menjadi opsi untuk customer ya, memilih kesukaan rasanya seperti apa, atau bisa supaya si customer itu nggak bosen untuk makan si Lanting ini, karena dia punya banyak varian rasanya. Seperti itu. Ini dari sisi packaging. Sekarang coba kita cek ya dari segi sosial medianya.
dia punya website dan juga punya Instagram, dan menurut saya ini cukup profesional untuk kelasnya UMKM. Nah, ini brandnya, ini logonya. Dia mengambil logo apa namanya, maskot ya, maskot ciri khas orang Jawa sepertinya, Jawa Tengahan tadi ya, seperti Cilanting itu asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Terus cemilan khas Kebumen. Nah, dia kasih tagline di sini, cemilan khas Kebumen. Tadi saya ceritakan ya bahwa Cilanting ini berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan dia selalu membawa atau melekatkan brand Cilanting ini sebagai makanan khas lokal ya. Jadi makanan tradisional khas Kebumen. Dan di sini dia menuliskan juga, jadi Cilanting ini menuliskan bahwa dia punya banyak kelebihan. Ya, produknya berkualitas, tadi sudah jelas ya, dia sudah mempunyai PRT, jadi pastinya untuk SOP dan quality control itu sudah dilakukan. Karena masih banyak ya UMKM yang belum enggak terhadap quality control, produksinya masih ala kadarnya gitu, asal produknya jadi. Tapi untuk Cilanting ini sudah mempersiapkan itu semua. Tadi PRT sudah punya kemasan berbeda. Jadi dia menampilkan citra merek Cilanting itu beda dari yang lain. Walaupun dari sekarang masih yang standing coach transparan, saya yakin difikirkan juga untuk branding yang full print seperti itu. Branding kemasan yang full print. Terus ada banyak varian. Ini juga menjadi keunggulan. Ini websitenya, jadi kawan-kawan silakan kunjungin silantingsnack.com. Di sini dia ada program reseller juga. Jika kawan-kawan sedang ingin berbisnis atau belum punya pengalaman bisnis dan bingung mau jualan produk apa, saya coba rekomendasikan kawan-kawan bisa hubungin Cilanting. Untuk lebih jelasnya silakan kunjungin websitenya, lalu hubungi adminnya ya, atau mungkin bisa kontakkan langsung dengan business owner-nya. Ini websitenya, sekarang coba kita lihat untuk Instagramnya. Nah, ini Instagramnya. Jadi dari sisi brand, menurut saya si owner ini sudah memikirkannya seperti itu. Kita lihat mulai dari atas ya. Sekarang di Cilanting Snack ini ada 4.700-an followers, 17 post, dan dia mengikuti 53 akun lain. Ini tertulis cemilan singkong gurih dan renyah khas Kebumen. Jadi sudah ngambil positioning brand sebagai cemilan singkong khas Kebumen. Nah, di sini dia kasih gimmick ya. Teman nonton drama Korea favorit. Nah, berarti orang-orang yang senang nonton drama Korea boleh nih beli Cilanting Snack. Tapi yang tontonan yang lain juga boleh, silakan. Kan ada, kita pernah dengar juga teman nonton bola kacang Garuda gitu kan. Jadi penting juga ambil positioning seperti ini ya untuk mengarah ke suatu customer yang spesifik. Nah, tetapi boleh gak pertanyaannya kalau misalkan dia ngambil positioning untuk orang-orang yang suka drama Korea gitu. Tapi orang-orang yang di luar itu yang misalkan suka nonton film aksi, makan Cilanting, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Seperti itu kan nggak ada larangan. Oke, terus di sini di highlight-nya dia juga sudah membuat beberapa kategori, ada promo, cara order, testimoni, reseller, dan produk. Dan dia warnanya disesuaikan dengan brand color dia ya. Jadi saya ulangi lagi, si brand owner ini sudah
paham, sudah mempersiapkan terkait penguatan brand dia. Lalu kita masuk ke konten feed-nya. Kita lihat satu persatu ya. Nah, di sini dia dari segi desain, juga dari segi foto, sekali lagi dia sudah mempersiapkannya, dan ini bagus banget seperti itu untuk kelas UMKM. Dan nggak terlihat murahan, bahkan ini terlihat mewah ya. Bahkan terlihat mewah untuk kelasnya UMKM. Oke, sekarang coba kita masuk ke rasa ya. Kita review dari rasa masing-masing produk yang ada di sini. Kawan-kawan yang melihat video ini, silahkan follow sosial media dari Silanting Snack. Nanti akan saya taruh juga di deskripsi linknya, supaya kawan-kawan yang pengen buka usaha Silanting Snack ini bisa hubungin langsung ownernya ya. Bilang aja dapat info dari video ini seperti itu. Oke, kita kembali lagi ya ke video. Nah, oke, sekarang kita akan review masing-masing rasanya dari produk yang sudah dikirimkan ke sini. Saya coba yang original dulu ya. Rasa aslinya seperti apa sih? Jadi dia ada klipnya di sini ya. Kalau misalkan produk ini nggak langsung habis, kawan-kawan bisa tutup lagi, bisa disimpan seperti itu. Karena banyak juga produk-produk yang kemasannya sterling pouch, yang dia harus digunting sehingga kalau nggak habis langsung, ya kita harus lipat, harus dikaretin atau pakai strapless seperti itu. Tapi ini memudahkan untuk ini ya, UX-nya ya, UX customer-nya. Oke, kita cobain. Jadi, saya selesaikan dulu ya. Jadi, karena ini makanan favorit saya juga, Cilanting ini, memang ciri khasnya itu benar-benar ngangenin ya. Dia renyah, dia gurih, terus ada cita rasa dari singkongnya, dan ini memang produk yang bakal ngangenin banget gitu kawan-kawan kalau misalkan beli produk ini. Nah, pastinya kawan-kawan disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kalau dari segi rasa, segi tekstur, ini udah oke banget. Yang original, nah belum tentu yang lainnya. Kita coba review juga. Ini rasa apa ya? Ini rasa pedas manis. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya komen. Satu lagi. Ini rasa keju. Ya. Untuk rasa yang pedas manis ini, karena memang judulnya udah pedas manis ya, jadi kalau saya yang penyuka pedas, itu memang lebih terasa manisnya ya. Jadi ini pendapat pribadi saya aja. Jadi ini kalau untuk yang
penyuka pedas, pastinya ini pedasnya kurang. Tapi dari sisi tekstur dan rasa, ini udah oke banget gitu. Makanya cocok untuk kalau kawan-kawan jadikan ini cemilan-cemilan di rumah, di stok juga aman. Jadi dari segi rasa, dari segi ketahanan sepertinya ini juga cukup lama ya, karena makanan kering. Jadi kalau kawan-kawan stok pun pastinya akan awet gitu, asal tertutup rapat aja. Ya, dari segi rasa ini juga saya suka. Terus dari rasa keju, nah ini agak asin-asin gitu, khas keju gitu kan, khas keju bubuk rasa gitu, ditambah kerenyahan dari si lantingnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah produk-produk UMKM seperti ini yang dia mempersiapkan produknya berkualitas, terus juga berusaha untuk melakukan digital branding juga yang oke, yang bagus. Nah, itu harus disupport sama kawan-kawan sekalian. Kenapa? Karena produk-produk lokal seperti ini, produk-produk UMKM seperti ini emang harus dikembangkan. Jangan sampai kita membeli produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan kita melupakan produk UMKM. Padahal dari segi kualitas ini nggak kalah saing. Kawan-kawan hanya terhipnotis saja dengan iklan-iklan yang dikeluarkan oleh brand-brand besar itu. Padahal kalau misalkan dibandingkan rasa mana yang lebih enak, bisa jadi produk UMKM ini menjadi lebih enak. Apapun produk UMKM-nya. Nah, itu kesimpulan dari saya. Jadi, dukung terus produk UMKM yang berkembang supaya bisa memberdayakan si UMKM itu sendiri dan juga memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Karena kalau produk UMKM berkembang, otomatis dia akan menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Jadi, tadi saya sudah review bahwa produk ini juga berkualitas, dia sudah punya izin PRT, tinggal kawan-kawan beli produk ini, kawan-kawan bisa kunjungin websitenya dan juga bisa kontak langsung ke brand owner-nya. Itu aja dari saya di sesi review produk UMKM kali ini. Jadi di video-video sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah review, cuman belum dalam bentuk deskripsi yang panjang seperti ini. Jadi insya Allah saya akan terus bantu ya review produk-produk UMKM. Barangkali ada produk-produk yang perlu mendapatkan masukan atau hal-hal yang belum tepat ada di dalam kemasan atau di sosial medianya, saya akan bantu untuk mereview agar UMKM tersebut mempunyai gambaran kira-kira harus membenahi apa. Seperti itu aja. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya bisa terus berkarya, terus membuat video-video seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akbarnet, channel sharing inspirasi, informasi tentang pengembangan diri dan bisnis UMKM.